Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Ma'tub TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kita masih bersama kitab Mawsu'atul Adab Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada rahimahullah ta'ala. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai adabul masyi, adab-adab ketika berjalan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, inna ahwalal insan mutanawwi'ah wa dzalika bitanawwu'i hajatihi. Sesungguhnya kondisi manusia ini bermacam-macam, pergerakan mereka bermacam-macam, tentu hal ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Fataratan huwa naimun wa taratan qa'idun wa taratan mashin. Terkadang dia tidur, terkadang dia duduk, terkadang dia berjalan. Wa taratan fi ibadah, dan terkadang dia juga dalam kondisi ibadah. Wa taratan fi amalin wa kasbin, dan di waktu yang lain dia pun harus melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Wa hakadha, dan seterusnya. Wa idza mashal insan fi at-tariq li ayyi amrin fayanbaghi lahu idhafatu ila mura'ati adab at-tariq. Maka ketika seorang dia berjalan untuk suatu kebutuhan, maka hendaknya dia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan jalan ini. Dan Syekh akan menyebutkan beberapa adab berkaitan dengan adab berjalan. Yang pertama, al-adabul awwal an-niyatus shalihah, yaitu niat yang tulus, ikhlas, mencari kebaikan ketika berjalan. Bima'na an yastahdiral insanu niyatan shalihatan fi masyih. Dia senantiasa menghadirkan niat yang baik ketika dia berjalan. Fa idza dhahaba li ziyarati akhin fillah istahdara niyata irdha'illahi ta'ala bitazawwur fi. Ketika dia pergi mengunjungi saudaranya misalkan, maka dia niatkan hal itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza masya ilal masjid istahdara niyatal masyi li ibadatillah ta'ala. Ketika dia pergi ke masjid, ketika berjalannya dia sudah niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja li amalin istahdara niyatas sa'i 'ala tariq atau 'ala rizq. Demikian juga ketika dia mencari rizki, dia melakukan perjalanan, dan ini macam-macam ya. Orang ada yang berjalan kaki, ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan mobil, motor, ya, beca dan seterusnya. Maka dia niatkan hal itu untuk kebaikan. Dia akan berikan nafkah alal iyal kepada orang yang menjadi tanggungannya. Wa idza kharaja masyan lillahwi mubah istahdara niyatal masyi litarfih mubah. Kalau seandainya dia keluar dalam rangka untuk menenangkan diri, rekreasi, maka dia hadirkan niat yang baik, ya, bahwa rekreasi ini untuk menguatkan hati agar bisa lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya. Jadi kita senantiasa menghadirkan niat yang baik ketika berjalan. Dan jangan sekali-kali kita punya niat ketika berjalan untuk melakukan keburukan. Ya. Apalagi melakukan keburukannya. Niatnya saja hendaknya kita hindari. Kemudian adab yang kedua, adamul masyi ila haram. Jangan berjalan menuju tempat yang haram. Jangan berjalan menuju tempat yang haram. Fa inna bi kulli khutwatin yaqtuha ilal haram yazdadu itsman. Sesungguhnya setiap langkah yang dilangkahkan untuk
melakukan keburukan, hal itu akan menambahkan dosa bagi pelakunya. Wa tantiqu rijlahu yaumal qiyamati bima masya ilaihi minal haram. Bahkan nanti di hari kiamat, kedua kakinya akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan tubuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mulut-mulut manusia, ya. Di peristiwa persaksian itu akan dikunci mulut-mulut manusia dan dibiarkan tangan-tangan dan kaki mereka untuk berbicara menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Ya, maka ya hendaknya kita ingat kalau kita ada niat untuk berbuat maksiat, ketahuilah anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Ya, bahkan bukan hanya anggota tubuh kita, bumi yang kita pijak pun akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Di hari kiamat bumi akan menyebutkan persaksiannya tentang apa yang terjadi di atasnya, termasuk perbuatan kita. Belum lagi malaikat yang mencatat. Ya. Dan di atas itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan sampai melakukan maksiat. Kemudian adab yang ketiga, atau sebelum itu ya, sebaliknya ketika seorang melakukan pekerjaan yang membutuhkan perjalanan dan dia niatkan itu untuk mencari ridha Allah dan pekerjaannya pekerjaan yang baik, yang halal, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan dari setiap langkah kakinya. Kemudian adab yang ketiga, at-tawadhu' wa tarku takabbur fil masyi. Itu tawadhu' dan tidak menyombongkan diri ketika jalan. Nabi SAW bersabda, "Innallaha afha ilayya an tawadhu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad." Telah diwahyukan kepadaku bahwa hendaknya kalian itu tawadhu', tidak membanggakan diri di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahad. Dan seorang jangan berbuat aniaya menzalimi orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu, murajjilu jummatah, fa idza aw idh khasafa Allahu bihi al-ard, fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Nabi juga pernah bersabda, beliau bercerita bahwasanya suatu ketika ada seorang yang dia berjalan, kemudian dia merasa ujub dengan dirinya. Wah, saya ini orang hebat. Dan dia juga merasa sombong dengan pakaian yang dia pakai, jubah yang dia pakai. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkan tubuhnya ke dalam perut bumi. Kemudian kata Nabi SAW, orang ini terus disiksa sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Fa inna takabbur fil masyi wal iqtiyal fihi mimma yubghiduhu Allah taala. Karena berjalan dengan sombong, membanggakan diri, ya, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, sesungguhnya ini hal yang Allah Subhanahu wa taala benci. Makanya para ulama senantiasa menganjurkan kepada kita kalau kita melihat ada orang yang lebih muda dari kita, yakinilah bahwasanya dia lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dari segi usia lebih muda, otomatis maksiatnya pun lebih sedikit dari kita. Sebaliknya kalau kita melihat ada orang yang lebih tua, ya hendaknya kita tawadhu, tidak merasa lebih baik dari orang tersebut. Kenapa? Karena sangat memungkinkan ibadahnya jauh lebih banyak daripada ibadah kita.
Ya, maka ya ini diantara tips agar kita bisa tawadhu di hadapan orang lain. Waqad qala Allah azza wa jalla wa la tamshi fil ardi maraha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya engkau jangan berjalan di atas permukaan bumi dengan menyombongkan diri. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya. Sungguhnya engkau tidak bisa menembus bumi dan engkau tidak akan bisa lebih tinggi dari gunung. Ya. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-37. Wa qala aidan wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Demikian juga di surat Luqman ayat yang ke-18 Allah berfirman, jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi dengan menyombongkan diri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka ya terhadap orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan diri. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ay khuyala mutakabbiran jabbaran anida. Menyombongkan diri, membanggakan diri, ya, berbuat semena-mena, keras kepala, tidak peduli dengan orang lain. Ya, ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Beliau tafsirkan mukhtalin mu'jabun fi nafsihi fakhur ay ala ghairi. Mukhtal artinya ujub dengan dirinya sendiri. Fakhur artinya menyombongkan diri terhadap orang lain. Ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Wa kadzalika faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yata'azam fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa tidaklah seorang berjalan kemudian merasa ya bangga dengan dirinya, ujub dengan dirinya, wa yakhtal fi misyatihi, kemudian dia menyombongkan diri dengan cara berjalannya, illa Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dimurkai. Nah, ini jadi kalau seandainya ada yang mengatakan, saya lihat ada orang-orang yang dia berjalannya menyombongkan diri, tapi tidak tuh dibenamkan ke bumi, biasa saja dia hidup. Nah, ini ancaman yang lain. Bisa jadi dia masih bisa hidup sampai akhirnya, ya, tidak dibenamkan ke bumi, tapi ini ancamannya ya nanti di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dimurkai. Wa hadza tawadhu' matlubun minal muslimi 'ala ad-dawami fi kulli waqt wa fi kulli makan wa fi kulli ahwal. Tawadhu' seperti ini, merasa diri tidak lebih baik dari orang lain, itu dituntut dari diri kita di segala kondisi. Baik ketika berjalan, duduk, ya, atau di setiap waktu. Kemudian al-adabur rabi' al-qasdu fil masyi. Adab yang keempat, pertengahan dalam berjalan. Apa maksudnya? Yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-18, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah tidak menyukai orang yang mukhtal dan fakhur. Tadi telah kita sebutkan ya, mukhtal artinya dia ujub terhadap dirinya sendiri, fakhur menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kemudian Imam Ibnu Katsir menambahkan penjelasan, ai imshi muqtasidan masyan laisa bil but'il mutatsabbit. Berjalanlah dengan pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Bal adlan wasaton baina-baina. Akan tapi hendaknya jalannya itu pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Walaupun ya kalau kita lihat hadis yang lain, bahwa Nabi SAW itu
berjalannya itu seperti turun dari pudunan, dari tanjakan. Berarti lebih cenderung cepat, tapi tidak terlalu cepat. Ya, lebih cenderung cepat, tapi tidak terlalu cepat. Kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima, adamut talaffut wara'ahu idza masya. Tidak nengok ke belakang ketika berjalan. Ya, apalagi kalau ini dilakukan berulang-ulang tanpa ada kebutuhan. Ya, disebutkan dalam hadis yang ya dinisbatkan kepada Ibnu Sa'ad Al-Hakim, demikian juga Ibnu Asakir dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, kana la yaltafitu wara'ahu idza masya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan tidak nengok-nengok ke belakang. Jalannya lurus ke depan. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Pertama, supaya kita mengikuti Nabi. Nabi itu kalau berjalan lihatnya ke depan. Kemudian yang kedua, ya, hal ini akan menimbulkan efek yang tidak baik. Pertama, bisa jadi dia akan menabrak orang lain atau menabrak benda. Apalagi kalau sedang menggunakan kendaraan. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia akan terperosok. Ada lubang, dia tidak melihat, masuk. Atau bisa jadi dia akan mendapatkan prasangkaan buruk dari orang lain. Ini kenapa orang kok nengok-nengok terus ke belakang, lihat-lihat ke belakang. Ya, ini jangan-jangan orang lagi nyuri nih. Maka hindari banyak melihat ke belakang ketika berjalan. Lurus saja ke depan. Kemudian adab yang keenam, adamul istina' al-khusyu' fil masyi. Ya. Jangan pura-pura khusyuk ketika berjalan. Jalan biasa saja. Ya, jangan seperti orang yang terlihat khusyuk. Kecuali kalau memang itu memang benar dia ada dalam hatinya seperti itu. Ini yang tercela adalah ketika dia riya, ya, pura-pura khusyuk. Ya, ingin dikatakan sebagai alim misalkan. Orang yang berwibawa dan seterusnya. Jalan-jalan biasa saja. Ya, walaupun tentu dengan mengikuti adabnya. Tidak pura-pura khusyuk. Ya, oleh karena kata beliau raghbatan fi mura'atin nas. Ini terlarang karena ya dia sangat dimungkinkan untuk ya riya terhadap manusia. Wa kadzalika adamu tamarud istina'il marad wa tadhahur bihi fa kullu dzalika mimma yubghiduhu Allah Ta'ala. Demikian juga jangan sampai kita berjalan dalam kondisi pura-pura sakit, pura-pura lemes. Ya. Karena hal itu merupakan hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi an yamshiya biquwwatin ila hajatihi. Namun sejatinya hendaknya seorang kalau jalan itu jalan dengan kuat. Ya, tidak diseret kakinya, tapi diangkat. Jalan dengan penuh kesemangatan. Penuh semangat. Wa qad ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syaban yamshi mutamaridan fasalahu amaridun anta qala la. Disebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab pernah melihat ada pemuda yang berjalan tapi lemes. Bahkan terlihat pura-pura sakit. Maka Umar bertanya, apakah Anda sakit? Orang ini mengatakan, la, tidak. Farafa'a Umar ad-durra fadarabahu biha wa amarahu an yamshi biquwwah. Maka Umar segera mengambil pecut atau tongkat kemudian dipukulkan. Dan memerintahkan orang ini supaya jalannya semangat. Subhanallah. Lihat. Ya. Kebayang kalau Umar hidup di zaman kita sekarang. Ada orang yang jalannya selengean. Ada orang yang kupat kepot. Subhanallah. Naik motor. Belok kanan, belok kiri. Kanan-kanan, kiri-kiri. Kanan-kanan, kiri-kiri. Subhanallah. Ya. Hendaknya kita berjalan dengan
lurus, semangat, ya, tidak lembek. Karena hal itu memang merupakan sifat seorang muslim. Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaknya kita semangat, ya, terhadap setiap hal yang memberikan manfaat untuk kita. Oleh karena kata beliau, ya, masuk ke adab yang ketujuh, al-masyu bil quwwah. Hendaknya kalau kita jalan dengan kuat. Yani kama kana yamshi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW berjalan. Fa innahu kana idza masya takaffa. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas, Nabi SAW kalau berjalan itu takaffa'a. Apa itu takaffa'a? Yani kana yarfa' rijlahu minal ard. Beliau angkat kakinya dari tanah. Jadi tidak diseret. Sebagian orang kalau jalan itu diseret sendalnya. Sendalnya cepat rusak dan ini terlihat seperti orang yang malas. Ya. Maka Nabi kalau berjalan kuat, semangat, diangkat kakinya. Fayamshi masyan qawiyan la misyatan nisa allati fiha ikhtiyal wa tana'uf. Ya, demikian juga hindari cara berjalan wanita kalau memang Anda laki-laki. Au misyatal marda al mutamawitin. Ya, demikian juga, ya, hindari cara berjalan orang yang sakit mental. Wa hadhihi misya aqrab li ruhil Islam lianna fiha izharan liquwwatil muslim amama an-nas. Berjalan dengan semangat itu lebih dekat dengan ruh Islam itu sendiri. Karena Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk semangat. Wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kemudian adab yang ke-8, ijtinabul masyat al-mazmumah. Hindari cara-cara berjalan yang tercela. Ini ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, misyatut tabakhtur wal ikhtiyar. Itu cara berjalan orang yang sombong. Ya. Kalau kata orang Sundanya legek. Ya, petantang petenteng. Ini hindari. Wahya misyatu ahlil kibri wal ujbi binafs. Ini cara berjalannya orang-orang yang sombong, yang ujub dengan dirinya sendiri. Ya, para pelaku maksiat yang sudah sombong itu biasanya jalannya seperti itu. Ya, ketika berpapasan dengan orang lain pengennya nyikut, ya, nyenggol. Ya. Kemudian yang kedua, misyatu syakhsil munza'ij al-muttarib. Di antara cara berjalan yang harus kita hindari, yang terlarang, yaitu cara berjalan orang yang dia terlihat tidak tenang. Alladzi yaltafitu aw tayalaffathu haulahu wa ma khalfah. Dia tengok kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, belakang. Wa hiya misyatun tadullu ala ittirabil aql. Ini cara berjalan yang menunjukkan orangnya itu akalnya tidak bagus. Terlalu banyak lihat kanan, kiri, belakang. Bahkan, ya, kita diperintahkan kalau berjalan itu lurus, fokus ke depan, tidak banyak tengok kanan, tengok kiri. Kemudian yang ketiga, misyatul mutamawid al-mutamarid wa hiya hay'atun qabihah. Demikian juga jalan yang dilarang yaitu jalan seperti orang yang sakit sebagaimana tadi disebutkan. Ya, lemas, lungsek, tidak ada semangat hidup. Ya, ini terlarang. Kemudian yang keempat, misyatut tamayul, yaitu
cara berjalannya waria, bencong. Ini terlarang. Ya. Tangannya seperti ini, ya. Kemudian jalannya lenggak-lenggok, ya. Jelas ini terlarang. Ya. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasyabbihat minar rijal al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, al-harwala sari'ah duna hajatin auda. Itu lari-lari kecil tanpa ada kebutuhan, tapi cepat. Lari kecil tapi cepat. Harwalah. Ya, maka kita diperintahkan untuk berjalan saja. Kecuali kalau memang kita sedang olahraga, ya. Atau misalkan kita sedang umroh di 3 putaran pertama bagi laki-laki, atau di 2 tanda hijau ketika kita sa'i, lari, itu memang disyariatkan. Adapun selain itu, maka kita berjalan saja biasa. Ya, maka kalau tidak ada kebutuhan, tidak perlu kita lari-lari. Kalau sedang kita olahraga, maka silahkan. Kemudian yang keenam, al-masyu wathban. Berjalan dengan loncat-loncat. Mungkin kalau diistilahkan seperti kanguru, ya, loncat, loncat. Ini pun dilarang. Ya, karena itu menjatuhkan kewibawaan, menghilangkan muru'ah. Ini semuanya tercela kata beliau. Kulluha madmumah. Wa afdal misyat hiya ma jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabaq. Dan sebaik-baik berjalan itu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian adab yang ke-9, adamu masyin nisa'i fi wasatit thariq. Ya, hendaknya wanita tidak berjalan di tengah jalan. Tapi hendaknya dia memilih pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Supaya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisa lin-nisa'i wasatut thariq." Wanita itu hak jalannya bukan di tengah. Demikian juga beliau pernah bersabda kepada para wanita, "Istakhidna fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq 'alaikunna bihafatit tariq." Kata Nabi SAW, maka hendaknya kalian wahai para wanita, ya, pilih jalan yang ada di pinggir. Karena ya kalian itu tidak boleh mengambil jalan yang tengah. Ya, maksudnya apa? Jadi wanita bagusnya jalannya di pinggir, ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi para laki-laki. Ya. Jadi wanita pilih jalan yang agak ke pinggir, ya. Kalau memang apalagi jika berpapasan dengan para laki-laki, wanita semakin ke pinggir. Ya, bukan berarti Islam sedang menyampingkan wanita, tidak. Tapi ini dalam rangka menjaga kehormatan mereka, ya, melindungi kepribadian mereka. Fayanbaghi lin-nisa'il muslimat alla yaqa'na fi mithli hadhil mukhalafah. Maka hendaknya para wanita jangan sampai, ya, melakukan pelanggaran dengan memberikan fitnah, menjadi fitnah di jalanan. Kemudian adab yang ke-10, adamul masyi bina'lin wahidah. Ya, tidak boleh kita berjalan dengan satu sendal. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Beliau bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala falyabda' bishimal, wal yan'ahuma jami'an, wa liyakhla'huma jami'an." Nabi SAW bersabda, jika seorang di antara kalian hendak pakai sendal, maka mulai dengan kanan, kalau melepasnya mulai dengan kiri. Dan hendaknya sendal itu dipakai dua-duanya atau dilepaskan dua-duanya. Ini hadis yang telah kita sebutkan dulu, ya. Maka
Kalau seorang misalkan kehilangan sendal satu, maka kalau mau diambil pegang saja. Dan ini dipraktekkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Suatu ketika beliau pernah kehilangan sendal satu atau tidak ketahuan. Tapi dengan kondisi panas Arab Saudi, dan kita ketahui bagaimana panasnya di sana luar biasa, terkadang lebih dari 50 derajat, sehingga benda-benda yang kita injak pun menjadi panas. Ya, beliau tetap memaksakan diri untuk berjalan dengan ya tanpa alas kaki. Ini sebagai qudwah ya, sebagai praktek beliau terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nahyan 'anil masyi fi na'lin wahidah. Demikian juga Nabi pernah melarang hal ini dengan ucapan beliau, "Idzan qata'a sya'sun idza idzan qata'a ya syas'un na'l ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidah hatta yasluh sya'sahu wa la yamshi fi khuffin wahid." Kalau seandainya salah satu sendal di antara kalian terputus, maka jangan pakai satu sendal sampai diperbaiki yang satunya. Wala yamshi fi khuffin wahid. Demikian juga berkaitan dengan sepatu. Jangan pakai satu sepatu saja. Beliau juga pernah bersabda, la tamshi fi na'lin wahidah. Jangan engkau berjalan dengan satu sendal. Nah, kenapa? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini agama yang sangat memperhatikan keadilan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Tahawi dalam Mushkilul Athar dan dinilai baik dalam kitab Silsilatus Shahihah sanadnya Albani, Nabi bersabda, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sendal. Ya, dan kita tidak boleh mengikuti syaitan. Jadi syaitan itu jalannya dengan satu sendal. Wa yatafarra' an dzalika mas'alatun ukhra. Dari masalah ini timbul atau bercabang permasalahan yang lain. Wa hiya an takuna an-na'lan mutatabiqataini fala yalbas na'lan min naw'il ukhra au min naw'in akhar au launin akhar bal takunani mutatabiqataini. Nah, demikian juga kata Syekh di sini, kalau seandainya kita punya sendal, jangan dicampur. Ya, yang satu misalkan sendal jepit, yang satu sendal kulit. Ini tidak boleh. Jadi dicampur. Atau demikian juga dicampur dengan warna yang lain. Yang satu sendal warna hitam, yang satu sendal warna hijau. Ini kata beliau. Ya, kecuali kalau memang kadang sebagian sendal modelnya seperti itu ya, sendal jepit, talinya yang satu biru, yang satu merah. Ya, memang modelnya seperti itu. Ya, tapi yang dimasukkan ini memang ketika dicampur-campur ya. Ini tidak boleh. Ditukar-tukar sendalnya. Kemudian adab yang terakhir berkaitan dengan sendal yaitu al-ihtifa ahyanan. Ya, hendaknya kita itu sesekali tidak pakai sendal. Bahasa gaulnya nyeker. Ya. Dan ini diantara bentuk tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurshidu ashabahu lil ihtifa ahyanan. Merintahkan para sahabat untuk tidak menggunakan alas kaki sesekali. Ya, sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan dinilai baik di dalam kitab Silsilatus Shahihah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafi ahyanan. Nabi merintahkan kita untuk sesekali nyeker, sekali tanpa alas kaki. Wa hadzal ihtifa amrun thayyib. Nyeker ini hal yang baik. Bisyar alla yakuna fil ardi najasah. Selama pertama di jalannya tidak ada najis. Kalau jalannya najis ya tentu jangan. Au syai'in yu'dzil qadamain, atau ada hal-hal yang menyakiti kaki kita seperti banyak paku, banyak beling, kaca, pecahan kaca dan seterusnya.
Au takunul ardu syadidatal hararah aw ghairi dzalik, atau tanahnya lagi panas-panasnya. Maka ini tentu dihindari. Tidak perlu kita nyeker dalam kondisi tersebut. Ya, ini kurang lebih yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan indah akhlak-akhlak kita, adab-adab kita sebagaimana Allah telah menjadikan baik rupa kita, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, doa Nabi SAW, Allahumma kama hasanta khalqi hassin khuluqi. Ya, ketika seorang bercermin, hendaknya dia mengucapkan, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengindahkan rupa aku, maka ya jadikanlah akhlakku ini pun indah. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.